Pak, sebagai Ketua BPI KPNPA RI seperti apa nih melihat sidang putusan nih Amar Zoni divonis 7 tahun penjara dan kembali dimasukkan ke Nusa Kambangan. Menjadi pro dan kontra, banyak yang menyayangkan dan menyarankan untuk seharusnya direhab. Sementara yang kita ketahui Amar Zoni itu sudah 3 kali artinya tertangkap narkoba. Bapak sendiri melihatnya seperti apa mungkin dari segi hukum? Ya, terima kasih. Kalau kita melihat terkait dengan kasusnya Amar Zoni, yang mana kan hasil diponis 7 tahun ya. Iya. Jadi menurut saya kan dia kan sudah 3 kali masuk ya, dari residivis kita anggapan gitu. Ya sebaiknya dihukum mati aja sekalian kan gitu. Karena bagaimanapun yang terkait dengan narkotika gak ada ampun lagi. Karena narkotika itu lebih bahaya dari korupsi. Kita sebagai anak bangsa, bagaimana caranya narkotika itu harus bisa hilang dari peredaran di Nusantara ini. Jadi kalau memang dia sudah sekali melakukan, 2 kali melakukan, 3 kali melakukan, itu memang ada unsur kesengajaan, ya. Dan itu harus ada tindakan tegas dari pihak aparat penegak hukum. Ya kalau bisa dihukum mati saja. Tidak perlu lagi ada asimilasi atau ada rehabilitasi. Itu menurut saya ya. Alasannya apa, Pak? Artinya kan itu terlalu berat tuh hukuman mati sendiri. Alasannya apa mungkin? Ya sekarang kita lihat 7 tahun aja di penjara maksimum security di Nusa Kambangan. Berarti kan dari pihak lapas maupun pihak penegak hukum melihat bahwa Amar Zoni memang kategori penjara kelas berat dalam tindak pidana narkotika. Nah, kita jangan bermain-main di sini kan begitu. Alasan kami ya kalau sudah 3 kali melakukan pelanggaran terkait dengan tindak pidana narkotika, berarti kan dia pemain dan memiliki jaringan. Di dalam lapas saya bisa memiliki jaringan apa di luar lapas. Kenapa diberikan untuk rehabilitasi? Menurut saya efek dihukum mati saja, jelas untuk efek jerahnya. Jadi jangan bermain-main lagi terhadap narkotika. Nah itu ya saya kesimpulan saya kan gitu ya. Saya sampaikan kepada pihak media. Artinya agar ada efek jerah kepada yang lain apa? Ya, pada yang lain. Kita lihat sendiri peredaran narkoba di lapas lebih besar daripada di jalanan. Karena terorganisir. Makanya sudah sangat bagus apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Nipas, semua tahanan narkoba harus Nusa Kambangan. Nah kembali kepada tadi moral daripada sipir-sipir penjara ini kan begitu. Masih mau nggak tidak dia menodai dia punya nuraninya untuk bermain-main dengan uang haram daripada narkoba ini kan gitu. Kita dukung pemberantasan narkoba dan kita dukung Pak Nipas, Pak Agus Andrianto sudah bertindak tegas baik terhadap aparatnya maupun terhadap pelaku-pelaku narkoba dengan memindahkan ke tahanan seperti maksimum di Nusa Kambangan. Tapi banyak yang beranggapan bahwa harusnya diobatin dulu nih Pak, artinya direhab, karena nanti pasti akan mengulangi lagi kalau tidak disembuhkan nih pengguna sendiri. Amar kan termasuk pengguna juga Pak, gimana Pak? Ya kan kategori pengguna bisa untuk direhabilitasi, tapi kan ini 3 kali masuk dan memiliki jaringan narkoba. Dia bisa beli di A, bisa beli di B, bisa beli di C kan. Yang tahu cuma dia, kita nggak tahu. Termasuk jaringan narkoba di lapas kita nggak tahu, yang tahu dia. Kok bisa transaksikan di dalam lapas? Apakah memang disengaja oleh pihak lapas ataukah memang kecerobohan di pihak lapas kan gitu. Nah jadi nggak perlu direhab lagi yang begini pelaku-pelaku narkoba, kita tegas saja dihukum mati saja kan gitu. Nggak ada ampun lagi untuk efek jerah. Jangan lagi ada anak-anak kita atau orang lain bermain-main dengan narkoba. Itu aja harapan kita sih. Kalau dengan narkoba jangan bermain lah. Hukum mati. Seorang Amar Zoni yang ketahuan menyebar Di dalam peredaran di dalam lapas itu 7 tahun itu terhitung ringan nggak Pak? Ringan sekali. Nah kita harus lihat di sini adakah permainan dengan pihak di pengadilan. Kok sangat ringan sekali putusan hakim ini. Harusnya mungkin di atas 10 tahun, minimal 15 tahun kan begitu. Ada apa ini kan gitu. Apalagi sudah residivis, berarti kan sudah pekerjaan dia, bukan coba-coba lagi pekerjaan dia kan gitu. Kita harus lihat sini murni kan itu putusan hakim juga kan gitu. Jaksa harus banding ini kan begitu. Nggak boleh nggak banding. Ada perbedaan Pak penyebaran
narkoba di masyarakat dengan di dalam lapas untuk hukuman apa disamaratakan? Tidak, kalau di dalam lapas itu terorganisir. Dia memiliki jaringan di Malaysia, ya, di Cina sana. Jadi udah tertata orang-orang dia itu. Kalau di luar masih kasarnya masih bisa dia dari agen ke pengecer ada semua ada itu. Kalau di dalam lapas itu langsung kepada big boss. Baik di Salemba, Cipinang, di Tanjung Gusta, itu jaringannya terorganisir semua. Karena kita lihat mereka bisa menghasilkan uang miliaran di dalam lapas. Maka sudah sangat tepat Pak Menteri MIPAS membuang tahanan narkoba itu dipindahkan ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Itu sudah sangat pas sekali. Nah itu jangan ada kata lemah atau kata kasihan terhadap pengguna narkoba karena sudah merusak jiwa, moral, dan termasuk juga tadi bangsa ini anak-anak muda ini dirusak semua kan generasi muda kita oleh narkoba. Bapak tadi menyuarakan hukuman yang berat untuk seorang Ammar, padahal dia hanya dikatakan pengedar ya. Apa perbedaan Pak dari segi hukum pengedar dengan bandar besar? Ya beda dong antara pengedar dengan bandar besar. Tapi ini kan kita bisa melihat sudah 3 kali dia melakukan, mereka kan residivis dan sudah mata pencarian di sini. Berarti dia juga punya jaringan langsung ke bandar. Nah, ini harus diubah oleh pihak Badan Narkotika atau Barreskrim Polri untuk bisa ke sumbernya langsung ke bandarnya ini. Jangan putus dengan yang lain kan gitu. Karena pasti ini sangkut menyangkut dengan bandar kepada pihak pengecernya si Ammar Joni. Berarti Bapak setuju Pak ya yang tadi Bapak bilang ini jaksa harus banding Satu karena banding. terlalu ringan gitu. Sorry nggak sesuai. Ya, jangan kalau dia public figure ataupun artis, janganlah. Karena apa sudah merusak mental generasi muda kita. Ya, dan sudah mata pencarian dia di narkotika ini. Makanya tadi dengan putusan 7 tahun ini dari pengadilan, vonisnya, ya pihak kejaksaan harus banding. Kalau bisa dihukum mati saja udah, jangan dia buat ampun lagi mereka ini kan gitu. Pak, tapi justru terbalik dengan statement Bapak ini banyak yang mendukung seorang Ammar untuk direhab aja gitu. Itu karena dari proses penyidik juga banyak yang menilai kejanggalan. Nah itu jadi pertimbangan juga nggak sih Pak? Artinya dia dituduh, dijebak lah segala macam itu walaupun sudah vonis Pak ya, itu gimana tuh Pak? Kan versi mereka dijebak. Penyidik juga kan, polisi juga kasarnya pihak terkait nggak mungkin asal menjebak seseorang kan. Apalagi sekarang dengan kuap yang baru kan nggak mudah. Nggak gampang lagi kan begitu, polisi main tangkap tanpa prosedur yang jelas. Nah kalau ini udah 3 kali melakukan tindak pidana tadi pelanggaran narkotika, ya sudah kalau menurut saya sih nggak usah dikasih kasihan lagi, hukum mati aja, tegas aja kita kan gitu.